Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau di Arab itu untuk mencari air tidak gampang. Tidak seperti negeri tropis kayak Indonesia. Air berlimpah ruah. Wa khuliqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu itu bisa hidup kalau ada air. Jangankan yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun seperti tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu semuanya akan bertumbuh karena apanya? Air. Nanti ya, fungsinya air. Apalagi kita dalam keadaan sakit, habis makan, mau mandi, mau istinja, itu butuh banget sama air. Ini tembok nih, kalau nggak ada air nggak bisa jadi tembok. Antara semen dengan batu bata, kemudian pasir, tanpa adanya air nggak bakal bisa jadi tembok. Segitu manfaatnya air. Sampai kayu, papan tulis ini semuanya harus ada andil airnya. Jadi bersyukur kita adanya air. 3 hari saja tidak ada air, maka kita akan mati. Cuman ya karena saking banyaknya akhirnya kita nyepelehin air. Kadang-kadang dibuang-buang, kadang-kadang apa. Padahal kita sadar bahwa air itu nyawa kita. Kalau tidak ada air kita mati, itu pasti. Kita butuh air apa butuh mobil? Butuh air. Kita butuh air apa jam tangan? Butuh air. Ada orang nggak punya rumah masih hidup, gelandangan. Tapi tidak bisa orang hidup tanpa adanya air. Artinya, air itu sumber kehidupan. Tapi, nah ini pesan moralnya. Untuk menguji kita sebenarnya orang yang tahu terima kasih, tahu balas budi, ataupun orang yang cuek, nggak tahu terima kasih, maka kita bisa menstandarkan diri kita terhadap sikap kita terhadap air. Kita tuh bersyukur nggak adanya air, atau kita cuek-cuek saja. Akhirnya kita nggak menghargai air. Malah yang kita inginkan adalah anting, gelang, emas, perak, motor, iPhone. Tanpa iPhone kita hidup atau mati? Tanpa air kita hidup atau mati? Jadi penting mana? Air atau iPhone? Air. Cuman di mata kita tuh hijau sama iPhone. Sama air mah kayak nggak dihargai. Apakah pernah status WA? Terima kasih air telah menghidupiku. Nggak pernah kan? Kapan ya pengen beli iPhone apa dipamer-pamerin? Orang kalau punya iPhone kan, ya kalau punya iPhone fotonya begini di depan cermin, biar kelihatan ada lambangnya. Apel growak gitu kok. Ya orang kalau punya iPhone tuh anak-anak naruh handphone bukan begini. Ini. Oh. Ngerti kan? Tapi apakah kita pernah bangga sama air? Enggak. Pernahkah kita bikin status 1 gelas air atau air yang ada dalam gayung? Allahu Akbar, ini adalah mukjizatmu. Pernah nggak begitu? Nah, pesan moralnya kadang-kadang kita udah bantuin orang tua. Kita udah baik sama mereka. Kita baik sama orang, tapi orang itu nggak pernah tahu terima kasih. Kita juga begitu.
Ini kita ngobrol moral dulu deh. Ingat ya, nanti kita balik lagi ke air. Kita juga sama seperti itu anak-anak. Orang terdekat kita, ayah, ibu, kakak, adik, itu tuh orang-orang hebat. Orang-orang yang kalau kita sakit mereka cemas. Kalau kita sakit mereka gelisah. Kita nggak punya uang dikasih jajan. Kita nggak punya tempat tinggal disediakan rumah. Kita mau sekolah dianterin. Antar jemput, antar jemput, antar jemput. Kurang sayang apa orang tua? Kita makan di rumah orang tua gratis. Kita tidur nggak perlu ngekos yang 1 bulan 600.000 atau 300.000. Rumah gratis, air gratis, makan gratis, minum gratis. Bahkan kita BAB di rumah orang tua kita gratis. Tapi apakah kita menghargai orang tua kita sama seperti menghargai teman kita? Oh enggak. Salah kaprahnya kita tuh di situ. Lebih hormat sama teman, lebih nggak enakan sama teman, lebih bangga sama teman, foto-foto sama teman, dibikin status, tapi nggak pernah foto sama orang tua kita. Kamu baru ngerasain rindu sama orang tua kan di pondok, berkahnya pondok. Kalau nggak mondok di rumah kadang-kadang bertengkar sama orang tua, sebel sama orang tua, dimarahin sama orang tua. Ya Allah, pondok ini yang menyebabkan hatiku kok jadi rindu sama ayah ibu ya. Tapi kalau di rumah ya enggak. Kalau udah di rumah ya terus mainan handphone. Jangan main handphone terus, itu ambil jemuran, nggak mau. Mandi nggak mau, belajar nggak mau. Jadi kita tuh banyak ngerengkel sama orang tua. Barulah setelah kita di pesantren, mondok, apalagi anak baru kepikiran, kangen ayah, kangen ibu. Betapa berharganya kan ayah ibu kita. Nah, air itu begitu. Cuma kadang-kadang salah kaprahnya kita lebih mengutamakan teman-teman, gak enakan sama teman-teman. Kalau teman kita yang nasehatin nurut, ayah ibu kita yang nasehatin gak nurut. Kenapa kita seperti itu? Teman-teman kita bisa diajak curhat sama kita cerita sama teman. Tapi kalau sama orang tua nggak pernah terbuka, tertutup. Malah kadang-kadang kita sebel, jengkel, nggak suka sama orang tua. Jangan. Orang tua itu roh kehidupan, kan? Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa orangnya yang tidak tahu terima kasih kepada seseorang, berarti dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita harus punya terima kasih yang besar kepada ayah dan ibu kita? Karena ayah dan ibu kita punya rahmat. Dan rahmat itu tidak pernah dimiliki oleh anak kepada orang tuanya. Apa itu rahmat? Kasih sayang yang besar terhadap anak-anaknya. Bayangin, kamu kalau nggak ada orang tua, nggak ada yang beselin. Nggak ada yang perhatiin mondok. Mau kangen sama siapa? Telepon sama siapa? Mau baik, mau buruk, mau jahat, mau enggak, orang tua kita itu adalah seseorang yang membuat kita menjadi penyebab hidup kita hidup bisa bernafas itu karena ada ayah dan ibu. Tanpa mereka, kita itu hanya setetes sperma, anak-anak, yang menjijikan, yang kalau dijual di pasar nggak laku, jangankan dijual, digratiskan ke pasar nggak laku, jangankan digratiskan. Kita ngebayar orang pasar untuk menerima sperma nggak laku kita itu. Siapa kita sih? Muncullah di rahim ibu ada kepala, ada tangan, ada jari-jari. Gitu. Ya. Ada tripod lagi enggak? Boneka. Disebul ruhnya sama malaikat. Wa nufikha fis-sur. Bukan wa nufikha fir-ruh. Ruhnya itu ditiup. Akhirnya yang tadinya kita cuma boneka dan patung bisa hidup, bisa punya rasa. Dan awal kehidupan kita itu ada di rahim ibu. Berasal dari mana? Berasal daripada ayah. Maka kelak kalau ketemu sama ayah, sama ibu, yang banyak-banyak terima kasih. Kemudian di pondok, doain ayah, doain ibu. Mumpung kita berada di tempat yang mustajab. Berada di tempat yang kita nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Berada di tempat yang kita disiplin, diatur. Nggak ada tripod yang itu tambah. Iya.
Itu aja. Berada di tempat yang kita alhamdulillah bisa disiplin. Maka mumpung ada di tempat yang mustajab, doa sama Allah. Allahumma rfa' darajatihima. Allahumma tawwil umurahuma. Allahumma sahih ajsadahuma. Panjangkan umur ayah ibu, sehatkan bapak dan ibu. Gitu. Kalau ayah dan ibu kita punya aib dan punya dosa, namanya juga manusia. Emang kita malaikat? Kita juga dosanya banyak. Maka menumbuhkan rasa bersyukur dan senang sama orang tua itu penting. Gitu. Jadi jangan egois, jangan suka sebel-sebelan sama orang tua. Kalau orang tua ketemu nanti, cium tangannya merubah sekarang bolak-balik. Disedot. Jangan sama guru ya. Kalau kita sudah tahu akhlak kepada guru seperti itu, maka akhlak kepada orang tua pun sama. Peluk orang tua. Jangan kita sama orang tua kurang menghargai, sama teman menghargai. Itu sama saja seperti kita tidak menghargai air, kita tidak menghargai angin, kita tidak menghargai oksigen. Kita hidup kan karena oksigen. Adanya oksigen, adanya air. Kalau nggak ada oksigen kita mati. Cuman apakah oksigen itu dibangga-banggakan sama kita? Nggak pernah itu. Nggak pernah. Rubah pola pikirnya. Orang tua adalah seseorang yang pernah baik sama kita, rahmatnya besar dalam hatinya. Kalau kita hitung-hitung ya, kita bayi, bukan bayi, ini janin. Apa itu 9? Apa itu 9? Kita belajar bicara, itu tuh. Kita belajar jalan kaki. Jadi 11 bulan. 11 bulan. 2 tahun lah, 2 tahun. Rangkak-rangkak, digendong, apa. Umur kita berapa sekarang? 15 tahun. 15 tahun. Kamu marah sama ayah dan ibu. Lalu kamu bilang sama ayah dan ibu, berapa biaya ayah dan ibu membesarkan saya dari mulai bayi, susu, formula, sampai saya besar. Sesangu-sangunya sekolah, saya bayarin semua, gantiin. Misal, kamu durhaka, sudah ngerasa jadi orang kaya, mau menggantikan jasanya ayah dan ibu. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang tidak bisa adalah kita menggantikan rahmat. Begitu. Orang tua ketika mendidik kita, membimbing kita, membesarkan kita, menyusui kita, sayang sama kita, khawatir sama kita, itu ada rahmatnya. Sedangkan kadang-kadang kita kalau ngurusin orang tua nggak ada rahmat-rahmatnya. Tahu rahmat gak? Rahmat tuh eman, kasihan, sedih, nangis. Ada orang mondok yang nangis bukan anak, yang nangis orang tuanya. Saking apanya coba? Saking emannya sama anak tuh. Jadi kamu itu ada orang yang paling sayang sama kamu tuh. Bukan pacar, bukan. Bukan kakak, bukan adik. Tapi ayah dan ibu. Itu eman banget anak-anak. Kamu masuk rumah sakit, yang paling panik itu bukan teman-teman. Tapi yang paling panik adalah ayah dan ibu. Nah, nanti kamu punya rasa seperti itu ketika sudah keluarga. Sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak-anak. Itu punya anak tuh eman banget. Abib, Iska, kejang. Itu keringetan Habib itu. Keringetan. Panik. Udah keluar keringet belum Umi? Keluar belum Habib. Keluar panasnya sampai 42, 41. Maghrib ke Jatimerta. Panasnya tolop-tolop dan belum keluar keringat. Udah dikasih obat setengah jam, 1 jam ditunggu, nggak keluar keringat juga. Segimana nggak paniknya coba. Tetangga-tetangga sini yang sakit demam, yang sakit malaria, yang sakit DBD, yang ke ICU, yang kita biasa aja.
Bahkan bisa jadi ayah dan ibu sakit demam, kita pun biasa aja. Tapi tidak berlaku bagi orang tua kepada anaknya. Maka tidak ada teman yang sayang banget sama kita, nggak ada. Bohong. Suatu ketika kamu ketemu dengan seorang laki-laki yang dia menyatakan cinta, sayang. Bohong. Buktinya apa? Yang paling besar sayang dan cintanya hanya ayah dan ibu. Maka doain ayah dan ibu. Saya di pondok untuk ngebahagiain ayah dan ibu. Untuk bikin bangga ayah dan ibu. Dan gak mau ngecewain ayah dan ibu. Ayah, ibu, izinin saya untuk berjuang di pesantren. Sesuai dengan harapan engkau berdua. Sesuai dengan keinginan engkau berdua. Sehingga saya tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang hebat. Sekarang ayah dan ibu sedang mendidik kita agar kita menjadi orang yang bagus. Kalau saya dekat dengan engkau tuh jadi kayaknya ngelawan baik. Orang kalau dekat itu jauh bau wangi, dekat bau. Udah nyebutin enggak? Kan orang begitu. Adoh mambu wangi, parak mambu. Ini enggak ada yang jawab. Umum ya begitu tuh. Kamu ketika di pondok ini begitu kadang-kadang slack, kadang-kadang bertengkar. Nanti ketika sudah jadi alumni semua kangennya bukan main. Itu umum terjadi. Umum itu mah terjadi. Makanya Abi pesan di mana-mana, kakak adik kalau punya rumah itu jangan bertetangga. Yang jauh. Satu RT, satu RW, satu apa. Begitu juga kalau kita di rumah tuh ngelawan, itu pasti ngelawan sama orang tuh. Enggak, saya nggak bakal ngelawan. Bohong, pasti ngelawan. Saya bakal berbakti, saya bakal taat, saya bakal berubah. Sok. Awalnya ngomong begitu, lihat 1 bulan, udah mulai patot-patot sama orang tua. Apa sih mah, nggak boleh banget teman saya teman sama teman. Nanti ngatain orang tua rewel, ngatain orang tua bawel, ngatain orang tua kita jadi anak durhaka. Tapi kalau di pesantren, kita menjadi seorang perindu terhadap orang. Kangen, bukan pengen ketemu. Iya, pengen ketemu banget, kangen. Di rumah mana ada kangen-kangennya? Gak pernah kangen sama orang tua tuh. Yang pengennya tuh keluyuran sama temen, main HP, main wifi. Kadang-kadang disuruh pulang gak mau. Tapi kalau di pesantren kok bisa jadi kangen ya? Nah, mulailah jatuh cinta kita kepada orang tua, tumbuh berada ketika kita ada di pesantren. Orang tua kita orang hebat, cuma kitanya kadang-kadang kurang hebat, mengutamakan orang lain. Nah, begitu juga air. Air itu sesuatu yang menghidupi kita, tapi kadang-kadang air itu kurang bisa kita hargai dengan baik. Kurang kita bisa hargai dengan baik. Ya, karena ada setiap hari. Ada sebuah makalah mengatakan kullu syai'in idza kathura rakhus. Segala sesuatu jika banyak maka murah. Segala sesuatu jika banyak maka jadi murah. Apa aja kalau banyak itu pasti jadi murah. Karena air itu kita butuh tapi jumlahnya banyak. Di sumur ada, air hujan ada, di balong ada, di kali ada, di laut. Isinya air semua. Jadi kita anggap murah. Sementara untuk mendapatkan emas dan perak kita susah. Nggak akan mungkin. Di taman sini lalu kita keduk langsung penong ada kuning-kuning. Kalau toh ada kuning-kuning bukan emas, sepiteng gitu. Ngerti kan? Itu ada sepiteng tuh. So kamu gali, ada kuning-kuningnya. Widih, emasnya Mbak Naila ini. Bukan emas itu. Susah cari emas, makanya emas itu harganya mahal. Begitu loh. Maka wanita yang langka itu juga wanita yang mahal. Kamu suka joget-jogetan di TikTok sudah terlalu banyak anak-anak. Yang like banyak iya, yang komen banyak iya, yang share banyak iya, tapi kau menjadi seorang wanita yang murahan. Kenapa terlalu banyak? Wanita yang menyendiri di kamar, wanita yang ketika malu ketemu sama laki-laki, wanita yang tidak berani interaksi dengan laki-laki, itu wanita yang mahal. Karena apa? Jarang ditemui wanita beginian.
ketemu sama laki-laki nggak mau, nanya aja nggak mau, kenal sama orangnya aja nggak mau. Ini luar biasa. Ada nggak orang begitu? Kalau nggak ada, kita yang harus ada. Kalau genit-genitan sama laki-laki, perempuan yang genit tuh banyak, sudah. Perempuan yang bawel tuh banyak. Perempuan yang joget-joget di TikTok tuh banyak. Karena banyak, lalu kita ikut-ikutan, jadi murahan. Tapi kalau kita ya jadi wanita yang berbeda, ya. Khalif tu'raf, berbedalah dari orang lain, maka kita akan dikenal. Khalif, berbedalah dengan orang lain, tu'raf, maka kita akan dikenal. Apa yang kira-kira membuat saya itu berbeda dengan wanita yang lain itu apa? Oh, perempuan suka ngobrol sama laki-laki, biasa, banyak, umum, murahan. Perempuan joget-jogetan sudah banyak, umum, murahan. Teman-teman saya punya Facebook semua, punya Instagram semua, umum, banyak, murahan. Tapi ada seorang wanita yang laki-laki itu penasaran. Cari Facebooknya nggak ada, cari Instagramnya nggak ada, cari TikToknya nggak ada, pengen ketemu di Kawung nggak pernah nongol. Iya kan? Pengen penasaran orangnya kayak gimana sih? Sekali nongol, secadar-cadarnya semata-mata ditutup semua misalnya. Kaos kakian lengkap sama kaos tangan. Kuntilanak awan-awan. Tapi itu menjadi mahal anak-anak. Menjadi siapa sih ini tuh sih? Itu namanya Ulfi. Oh, dicari Ulfi, di browsing nggak ada. Di ini nggak ada. Itu yang membuat orang lain tuh kepikiran saya bertahun-tahun. Ngerti? Bertahun-tahun nak pikiran begitu. Penasarannya itu bertahun-tahun. Fix itu. Tapi kalau Ulfinya suka pesam-pesam di laki-laki, Ulfi hehehe. Dan itu dilakukan Ulfi setiap hari. Udah Ulfi itu jadi murah. Ulfi orangnya genit, sama kamu senyum gak senyum, sama saya ketawa terbahak-bahak. Sama kamu ini sama saya, udah jadi omongan murah, jadi gorengan. Jadi kerupuk. Gorengan sama kerupuk murah apa mahal? Mahal. Mahal. Karena mahal, jadi akhirnya kalau orang jualan gorengan, kerupuk itu di depan. Tapi yang mahal-mahal seperti sertifikat rumah, sertifikat mobil, BPKB mobil dikunci anak-anak dalam lemari karena mahal. Orang mahal tuh dikunci. Perempuan mahal tuh mengunci dirinya. Ya. Malu itu sebagian daripada iman. Dan perempuan yang mempunyai rasa malu yang tinggi, apalagi terhadap lawan jenis, itu fix perempuan yang imannya baik. Terus bukan perbandingan permen ketutup, permen kebuka lagi ini. Nggak mungkin kita kalau punya emas batangan, mau kita pamerin di depan orang atau mau kita simpan di laci? Simpen dong laci. Emas batangannya diwadahin di dalam sebuah laci. Kotak. Kotaknya diwadahin di sebuah kado. Kadonya dikunci gembok. Nah, kadonya yang tipis itu dimasukin ke dalam lemari. Ces, laci lemari. Laci lemarinya dikunci. Dalam lemari, laci lemarinya ada di dalam lemari. Lemarinya dikunci lagi. Saking apanya? Saking mahalnya. Kita kalau punya sesuatu yang mahal itu takut kehilangan apa tidak? Takut. Coba kebayang sekarang kalau misalnya kita punya uang 1 juta hilang, kira-kira kita gelisah apa tenang? Gelisah. Kenapa? Nilai, ngerti kan nilai? Nilainya 1 juta loh bro, gitu. Bukan main-main, ini nilainya 1 juta, kok hilang? Bisa jadi sebulan kita nggak makan nggak tidur, kepikiran terus. Tapi kalau yang hilang itu jajanan kita beli nugget atau otak-otak, kita taruh di sini, lalu kita hilang. Itu kira-kira kita bisa nggak ngelupain sampai setahun? Hah? Sebulan bisa lupa nggak? Seminggu bisa lupa nggak? Sehari bisa lupa nggak? Wong barang murahan. Ngerti kan? Barang apa? Murahan, bukan barang mahal. Kalau barang mahal tuh nggak bisa dilupain. Maka jadilah kamu seorang perempuan yang mahal. Mehong. Ya, jangan dari perempuan yang mumpung ada anak-anak baru, ada anak-anak usto, atau jangan suka interaksi sama laki-laki.
menutup diri jadi wanita misterius. At-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithatu lil khabithi. Perempuan-perempuan yang baik hanya Allah jodohkan dengan laki-laki yang baik. Tapi perempuan-perempuan yang nakal kelak akan Allah jodohkan dengan laki-laki yang nakal, yang genit. Jadi kalau punya cita-cita pengen punya suami yang baik atau pengen punya suami yang nakal? Kalau pengen punya suami yang baik, maka perbaiki diri kita. Allah yang akan memberikan jodoh kepada kita laki-laki yang baik. Berpasang-pasangan sih. Wa khalaqnakum Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Emang pas pasangannya, pelit sama pelit, sinkron jadinya, cocok. Nah, kalau kita memahalkan diri ini, menaikkan nilai kita menjadi orang yang gak bisa terlupakan, menjadi orang yang direbutkan banyak orang, menjadi orang yang gak pernah pamer kecantikan di depan orang lain, gak pernah pamer wajah di depan orang lain, maka sebenarnya orang-orang baik itu akan berdatangan sama kita. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu dulunya orang nakal sih. Kemudian akhirnya berubah menjadi orang baik, soleh. Di kamar terus, di rumah terus. Cuman kecantikannya sudah masyhur. Gitu. Dulu ketika nakal itu yang godain itu banyak. Nikah lagi. Jadi ceritanya sakit hati sih sama suaminya gitu loh. Sakit hati sama suami. Entah itu ditinggal meninggal atau ditinggal kawin lagi, Rabi'ah akhirnya nggak bisa ngelupain suami, stres. Daripada kau mencintai orang, mending mencintai Allah. Nah, mulai saat itu cinta sama Allah terus-terusan di dalam kamar, rupanya sudah merasakan cinta yang besar sama Allah tuh. Udah nggak kolu, nggak kepengen keluar kamar tuh, nggak kepengen. Pengen di dalam tahanus. Jadi merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Ya, enak banget ya. Sama Allah tuh enak banget ya. Bercinta sama Allah tuh lebih enak gitu, lebih nyaman loh. Kalau dulu mah ditakalin, suka digenitin. Murahan. Orang-orang supir Gojek, supir angkot, intinya supir truk yang suka nyamperin Rabi'ah misalnya. Tapi sekarang ketika Rabi'ah Adawiyah sudah menutup diri, yang datang itu adalah para ulama. Salah satu riwayatnya adalah Imam Hasan Al-Basri pernah melamar Rabi'ah Adawiyah. Gitu. Dan lamarannya ulama sekelas Rabi'ah pun ditolak oleh Rabi'ah Adawiyah. Bayangin. Kita mah jangankan ulama, kadang-kadang Pak RT aja kita doyan. Pak RT gitu loh. Itu ulama Hasan Al-Basri ditolak. Semakin ditolak semakin bikin laki-laki tuh kebingungan. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Jadi membuat hati manusia itu mencintai kita. Kalau kitanya benar-benar cinta sama Allah. Memperbaiki hubungan, sholatnya benar, ngajinya benar. Guys, kita kembali. Di zaman dulu di Arab itu, kalau mencari air agak susah. Tapi manusia itu adalah makhluk biologis. Yang pasti makan. Makhluk biologis yang pasti berkeringat. Makhluk biologis yang pasti buang air kecil. Dan makhluk biologis yang pasti buang air besar. Adakah manusia di dunia ini makan tapi nggak buang air besar? Nggak ada. Mati dia pasti. Buang air besar itu kebutuhan. Buang air kecil itu kebutuhan. Mereka itu suka buang air, tapi tuh airnya dicarinya susah. Untuk istinja, untuk ceboknya. Nah sekarang kan gampang. Air berlimpah ruah. Tinggal istinja. Istinja itu cebok. Nah, kalau bahasa kasarnya cebok. Cebok gitu. Ngerti cebok? Pak cebok gitu. Facebook namanya. Nah, tapi kalau misalnya pakai istilah yang halus, maka namanya istinja. Jangan bahas cebok. Nanti cebok dulu, istinja dulu.
Maaf saya belum cebok. Yang istinja. Ih, ngobrol bau. Maaf ya saya belum cebok. Maaf ya saya belum istinja. Gitu. Ini saya tidur di paha kamu, kok kamu belum cebok ya? Kamu belum istinja ya? Paham kan? Dirubah, jangan cebok tapi istinja. Nah, karena air itu agak langka, akhirnya banyak mencari batu. Nah, bolehkah batu untuk cebok atau untuk istinja? Maka jawabannya boleh. Gitu. Ya, jawabannya boleh. Yang paling bagus itu batu dulu. Setelah batu baru air, disusul sama air. Yang paling bagus. Tapi misalnya milih salah satu, maka falma'u afdol, maka dengan air saja udah gak apa-apa. Tapi kalau airnya nggak ada ya sudah dengan batu saja. Jadi yang paling bagus peringkat pertama pakai batu disusul pakai air. Kalau nggak mau ya sudah pakai air saja. Tapi kalau pakai batu saja istinja boleh nggak? Boleh. Syaratnya satu, ya, syurutu izail hajar samaniyatun, syarat bersuci dengan batu itu ada 8. Ayyakuna bisalah sati hajar. Yang pertama syaratnya itu batunya 3. Jangan 1 ya, batunya 3. Siapkan batu 3. Lalu masuk batu 3 koral aja, batu koral. Koral itu berarti batu kerikil, dimasukkan ke dalam toilet. Tapi dibuang nanti ya. Jangan dibawa ke kamar. Apalagi sampai disimpan di lemari. Jimat gitu. Paham ya? Jadi pertama harus dengan 3 batu. Oke. Yang kedua wa ayyan qal mahallu. Yang kedua, batunya bisa membersihkan area anus atau kemaluan. Oke. Yang ketiga wa alla yajifan najisu. Yang ketiga, najisnya belum sampai kering. Jadi jangan nungguin kering. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita BAB. Niatnya istinja menggunakan batu. Selesai nih BAB udah nih. Pakai celana. Nggak istinja pakai celana. Ada kan orang begitu? Ada. Abi di sekolah-sekolahan SD tuh dulu tuh. Gak tahu ya sekolah SD Abi kan di Kaliwadas. Setiap masuk pasti ada aja bekas-bekas riwayat sejarah mereka tuh. Paham kan? Wih, ini mah biografinya mantep ini. Bahkan ada yang kuning-kuning nempel di tembok. Gak ngerti caranya gimana ya. Maksudnya dia meleding gimana gitu maksud. Kok bisa sampai tembok ya? Ini gimana cara? Bau banget itu. Nah, kalau di terminal rata-rata bau apa? Nah, kamu nggak pengalaman. Kalau di terminal itu rata-rata bau pesing. Bau pesing. Nah, itu tuh pesing nggak tahu orang pada ngompol di celana. Atau emang sengaja pipis di bis atau nggak ngerti. Tapi mereka kan orang-orang nggak beragama, nggak belajar agama. Ya sembarangan aja. Kalau di sekolahan SD-SD-nya Abi itu rata-rata ya SD-nya SD jadul tuh. Nah, yang banyak itu adalah di belakang SD. Rumput-rumputan tuh. Kayaknya beberapa kali deh Abi. Nggak pakai sepatu misalnya. Nginjek rada biak. Kiok. Alhamdulillah. Kirain Abi mah endut atau apa. Gitu. Lihat, wah, balon warna kuning. Itu kayak sering kali. Terus bodohnya lagi Abi tuh. Ngambung cem. Bodoh lagi ngambung coba. Ada kan udah tahu, udah jangan, udah biarin ini punya orang. Tapi itu penasaran gitu tuh. Nah, kadang-kadang kita ke diri sendiri tuh begitu. Kadang-kadang ke diri sendiri tuh begitu.
nggak tahu kita tuh suka mencium bau diri sendiri gitu. Nah, jangan di makruh ya, begitu makruh. Ketiak itu pasti tidak akan mungkin ada ketiak yang harumnya seperti za'faron, seperti misik, tuh nggak akan mungkin. Pasti baunya debu dicampur bawang dicampur oli. Maka kalau sudah tahu begitu jangan, udah begini aja, jangan. Udah. Ngapain sih nganggur bang? Ngapain begini nih? Pasti bau. Kamu jangan ngerasa ketiakmu itu harum lalu dicicipin begini. Kali aja bau semangka merot. Enggak. Pasti bau bawang pasti. Pasti bau bawang. Man dulu begitu di belakang sekolah tuh. Nggak tahu sekolah SD tuh serem bagi Awin. Banyak kotoran-kotoran begitu sih. Kayaknya orang pada kebelet terus nakal-nakal sih anak-anak SD itu ya rata-rata. Itu sembarangan aja. Ya itu pengalaman Abi di sekolah Kaliwates dulu. Suka mainan di belakang. Pasti aja ada begitu. Lah, orang kalau pakai BAB, lalu pakai celana, lalu dia nggak langsung cebok, lalu kok najisnya atau BAB-nya itu sampai kering, maka tidak sah untuk dibersihkan atau diistinjai dengan batu. Kapan itu bisa sah? Begitu itu BAB masih basah tuh langsung dicolek. Membersihkan area saja, bukan paha, area aja. Batu tiganya membersihkan area anus. Terus najisnya belum sampai kering. Kemudian wala yantakila. Najisnya tidak sampai pindah. Oke. Ini kan anusnya laki-laki, perempuan sama ini anus. Najis itu pasti di sini anak-anak. Pasti di sini. Nggak akan mungkin kemana-mana. Kecuali kalau kita belum istinja, berdiri lalu joget-joget. Nanti akhirnya pindah. Tapi kalau kita tenang, pasti kotoran cuma di sini. Nah, jangan sampai kotoran itu sudah pindah ke bokong, ke paha. Karena kalau sudah ke bokong, ke paha, sudah nggak sah untuk diistinjai dengan batu. Ngerti ya? Nah, walayatro'a alaihi akharu. Jangan sampai ketimpa kejatuhan lagi najis yang baru. Maksudnya gini. Kita tuntaskan dulu BAB-nya. Ngerti kan? Baru kita istinja dengan batu. Jangan BAB baru setengah masih mules diistinjai dengan batu. Nanti keluar lagi. Nah, keluar lagi namanya tro'a alaihi najisun akhar. Tuntaskan. Baru pakai batu gitu tuh. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Lalu membersihkan batunya jangan melebihi kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan atau kemaluan bokong. Kemudian wala yusibuhu maun, tidak sampai kejatuhan air. Tapi kalau kejatuhan air nanti jadi najis. Udah diistinja sama batu, lalu kita kena kecipratan air, najisnya tadi nanti jadi najis. Kita nggak apa-apa. Kita kita tuh dibersihin sama batu, tetap najis, tapi najisnya menjadi kering, akhirnya suci gitu loh. Ngerti kan? Wa antakunal ahjaru tahiratan. Kemudian yang ke-8, batunya itu harus suci. Wallahu a'lam.